สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสบายดีไหมสบายดีไหม Hello everyone, welcome back to my channel. Sebelum kita lanjut ke video ini, teman-teman udah pada nonton belum video aku yang sebelumnya? Yang belum? Yuk tonton dulu. Nah, sesuai dengan yang aku bilang di episode sebelumnya, di episode ini aku bakal bahas tentang kegiatan apa sih yang aku dan timku lakukan di Thailand. Penasaran? Yuk, check it out! Oke teman-teman, sebelumnya aku bakal jelasin dulu berapa orang sih aku dan timku dari Indonesia yang datang ke Thailand. Nah, jumlah kita itu ada 7 orang, 1 orang pembimbing, jadi totalnya 8 orang. Dari tim Indonesia kita berangkat 8 orang ke sana. Di sana kita diorganisir oleh lembaga VSA, Volunteer Spirit Association, yang udah aku jelasin di video aku sebelumnya. Nah, VSA-nya ini udah ngerangkai kegiatan dengan wah keren-keren. Nih, kegiatan pertama waktu aku hari pertama datang ke sana itu, hari kedua deh tepatnya, kita diminta untuk mensukseskan acara di 2 sekolah. Jadi kita dibagi 2 tim. Ada yang ke sekolah SMA namanya Kancai School, dan ada yang ke mahasiswa di Nursing College. Nah, jadi kita itu dibagi 2 tim. Kebetulan saat itu aku ikut yang ke SMA tuh, ke Kancai School. Nah, si Kancai School-nya ini dia punya kegiatan namanya English Camp. Jadi kita mensukseskan acara di sana. Kegiatan di sana itu ya asik-asikan belajar bahasa Inggris. Jadi kita ngajak si siswanya itu buat speak English gitu. Kata Pitung atau pembimbing dari VSA-nya itu sendiri, beliau bilang katanya kalau misalkan kita mendatangkan orang dari luar Thailand itu bakal lebih mendorong semangat si anaknya untuk speak English. Ya juga ya, kalau kita ketemu sama orang yang bahasanya beda sama kita, of course, kita lebih menekankan diri kita untuk ngomong bahasa Inggris. Mau nggak mau, iya nggak sih? Jadi keren ya. Nah teman-teman, kegiatan selanjutnya aku dan timku itu diajarkan untuk bercocok tanam. Ini menarik sih, serius. Emang sih di Indonesia itu bercocok tanam ya udah biasa ya, banyak tuh orang-orang Indonesia yang punya profesi sebagai petani. Tapi kita selaku kaum muda, ya nggak sih, kita jarang ya kan bersentuhan dengan cangkul gitu, terus nanam-nanam pohon, jarang banget gitu. Nah tapi justru di sana kita itu diajarin cara nanam pohon, terus cara mengelola tanah, pokoknya keren banget. Kenapa sih kok kayak gitu? Nah, kata Pitung, soalnya beliau itu sekalian ngenalin, ini tuh termasuk budaya Thailand. Mereka meyakini bahwa mereka itu harus menanam apa yang mereka makan. Keren ya? Aku sendiri kepikiran sampai ke sana. Kita taunya ya pengen yang serba instan aja, selagi ada buat beli, why not? Tapi ternyata nggak gitu. Nanam itu, apalagi kalau kita punya lahan, itu kayaknya bakal lebih asik loh teman-teman. Apalagi Indonesia itu kan kita kekenalnya sebagai tanah yang subur. Ibaratnya lemparin biji aja udah langsung tumbuh. Nah, kenapa kita nggak ngikutin aja gitu ya ke sana? Jadi kita harus mencoba buat nanam apa yang kita makan gitu. Nah itu jadi asik banget deh. Kita kurang lebih 4 harian lah gitu belajar nanam di sana, dan pokoknya keren banget, itu asik banget. Nah teman-teman, karena orang-orang di Thailand itu punya keyakinan mereka harus nanam apa yang mereka makan, jadinya anak-anaknya juga diajarkan cara bercocok tanam dari kecil. Mereka diajarkan bercocok tanam di bangku sekolah. Pas aku kunjungan ke beberapa sekolah di sana, dan ternyata di sekolahnya itu ada lahan tanaman-tanaman di sana, dan itu yang ngelolanya si anak-anaknya gitu. Jadi kerennya mereka udah diajarin cara bercocok tanam dari kecil. Soalnya ya mereka sadar di sana itu banyak lahan yang mesti diolah gitu.
Nah, selanjutnya nih teman-teman, tadi kita udah bantu suksesin acara, terus kita juga belajar bercocok tanam dalam artian belajar budaya Thailand. Oh iya, kita juga ngunjungin kedutaan kedutaan Indonesia yang ada di Thailand. Namanya Bapak Fahri Sulaiman. Beliau dari Sumatera. Tanggal lahirnya aku nggak tahu, nggak sempat nanyain. Yang jelas beliau udah beristri. Nah, di sana kita dikasih banyak banget wejangan. Kita dimotivasi sama beliau, terus juga beliau jelasin gimana itu Thailand gitu, kebudayaan mereka, terus tuh ya banyak pokoknya mengenalkan Thailand sama kita. Terus juga beliau jelasin tugas beliau itu di sana apa. Katanya kalau misalkan orang Indonesia yang datang ke Thailand terus punya banyak masalah sih, ya punya satu hal yang menjanggal, misalnya kena kasus atau apa gitu ya. Nah, nanti beliau bantu urusin. Nah, di sana juga kita dikasih Thai class atau kelas bahasa Thailand. Meskipun cuma satu pertemuan, ya lumayan ya gitu. Kita dikasih belajar sama satu tutor yang asli orang sana, masih muda. But sure, I do forget her name. Bener aku lupa banget namanya siapa, yang jelas. Tapi di sana kita ya benar-benar belajar cara tulis Thailandnya, bahasa Thailandnya gitu. Terus belajar expression yang kayaknya bakal sering kita gunakan di sana. Ya, sawadee-ka gitu, buat nyapa orang, terus juga sabaidi mai. Ya itu, terus belajar bilangan plus cara nulisnya, gitu-gitulah pokoknya. Seru, tapi sayangnya ya nggak cukup lah ya belajar bahasa cuma 1 hari. Mudah-mudahan nanti bisa kesana lagi dan belajar bahasa Thailand lagi. Nah, kegiatan selanjutnya nih teman-teman, aku dan timku diminta untuk isi kelas. It means ya ngajar gitu ya. Of course ngajar apa? English. Nah, dulu kita diminta untuk ngajar di 2 sekolah, jadi kita dibagi jadi 2 tim lagi. Kebetulan hari itu aku dapat giliran di Banton Sun School. Itu sekolah untuk anak-anak PAUD, TK sama SD. Jadi ya kita harus memposisikan kita seakan-akan kita anak kecil gitu. Pokoknya asik banget. Buat aku yang base jurusan kuliahnya pendidikan bahasa Inggris, ini berguna banget. Serius. Jadi aku bisa ngamalin apa yang aku dapat di kuliahan gitu. Jadi asik banget. Di sana kita ngajar bahasa Inggris di 3 kelas, anak TK sama PAUD, terus anak sekitar kelas 2 sama anak-anak kelas 3. Mereka itu fun banget orang-orangnya. Tapi ya memang rada susah, soalnya kan namanya juga anak SD, mereka belum terbiasa sama speak English, ya sama aja kayak di Indonesia. Jadi makanya kita mendatangkan tutor yang dari Thailandnya langsung gitu. Jadi pas kita ngasih instruksi sama mereka, langsung diterjemahin sama bahasa Thailand gitu. Dan satu hal yang unik waktu aku dan timku ke sana, itu berhubung karena berdekatan dengan hari Valentine, si siswanya itu bawa stiker love, terus mereka tempel-tempelin di baju. Aku kan heran ya pas aku tanya, katanya ya itu gara-gara besoknya mau ada Valentine gitu, jadi mereka bawa itu. Dan pas aku masuk kelas gitu, mereka tuh pada serbu, pada peluk-peluk, terus pada tempel-tempelin stiker love itu di baju-baju kita gitu. Ya itu mengesankan banget sih menurutku, soalnya mereka tuh kayak udah nggak nganggap asing sama kita, padahal kita baru datang ke sana. Ya, jadi itu berkesan banget sih menurutku. Oh iya teman-teman, aku hampir aja lupa. Nih, kita juga mengunjungi beberapa wilayah yang ada di sekitar camp kita. Wilayah di mana di sana ada pembuatan produk, soalnya Thailand itu punya misi gitu, otop gitu. Jadi one tambon, one product. Tambon itu bahasa Thailand yang artinya kecamatan. Jadi setiap kecamatannya itu punya produk tersendiri. Nah, kita saat itu mengunjungi 2 tambon, 2 kecamatan. Yang satu kecamatannya ini mereka memproduksi instant curry atau ya curry instan gitu. Di daerahku belum ada sih yang macam ini, dan di sana udah ada gitu. Jadi ini keren banget. Kita mengunjungi pabriknya di sana. Belajar, lihat langsung cara pembuatannya, terus tuh dengerin dari orang-orang sana cara mereka
marketing si produknya itu kayak apa. Yang aku sayangkan, ibu-ibu yang ngejelasin di sana itu pakainya bahasa Thailand, jadi aku nggak bisa ngerti gitu. Soalnya kebetulan banget kita datangnya sama mahasiswa Thailand gitu. Ya jadi ibunya kayaknya ngiranya ya udah gitu, ini sosialisasi untuk yang Thailandnya aja gitu. Sama kayaknya kebetulan ibunya nggak terlalu bisa speak English sih menurutku, jadi ya mereka using Thailand language aja gitu. Itu sayang banget sih, tapi kayaknya menarik gitu. Terus aku denger kita bisanya mau aja di sana gitu. Selain ke pembuatan instan curry, kita juga datang ke kecamatan lain, di mana kecamatan itu memproduksi tas anyam dari plastik tuh kalau nggak salah. Sebenarnya di Indonesia juga nggak ini sih, nggak aneh produknya itu. Pas aku search sama temanku, oh iya, aku bilang di Indonesia juga punya gitu. Kalau zaman dulu ibu-ibu sering pakai buat ke pasar, buat bawa belanjaan, nah kayak gitu. Tapi mereka itu mengemas si tasnya itu lebih cantik gitu, dengan warna-warna yang lebih bervariasi gitu. Ini keren sih, Thailand udah punya program gitu ya, program OTOP ini, One Tambon One Product. Jadi dimana si setiap wilayah itu harus mengkreasikan satu produk dan menjualnya gitu. Itu kan jadi menyediakan lapangan pekerjaan untuk warga sekitar gitu, terus juga meningkatkan kreasi si warga sekitarnya juga gitu. Ini bisa dipelajari dan ya kalau kita butuh ya bisa ya kan digunain gitu, diterapin juga di Indonesia. Ini keren. Nah teman-teman, jadi itu tuh kira-kira kegiatan inti yang aku dan timku lakukan di Thailand selama 1 minggu. Nilai plusnya sebenarnya banyak banget. Nih diantaranya, aku dan timku itu jadi dipertemukan sama orang-orang yang dari luar negeri. Aku ketemu sama T, dia dari Korea. Ketemu juga sama Vio dari Belgia. Ketemu juga sama Seva dari French. Ketemu juga sama B, dia juga pembimbing juga yang ngebimbing kita selama di Thailandnya itu gitu. Dia orang Thailand asli. Aku sama mereka sering diskusi tukeran budaya, kalau di Korea gimana, di Belgia gimana, di French gimana gitu-gitu. Pokoknya keren banget diskusi, dan ya bisa kenal orang lebih banyak itu kan nambah relasi ya nggak teman-teman, jadi asik banget gitu. Dengan ketemunya kita sama orang-orang dari luar Indonesia gitu kan, jadi kita perlu menggunakan bahasa internasional yaitu English. Nah dari sana of course membantu kita untuk improve our speaking gitu. Ya mau diskusi sama mereka mau pakai bahasa apa lagi selain bahasa Inggris, ya nggak sih? Nah jadi kan bantu untuk improve speaking kita juga. Itu nilai plus banget, serius. Di Indonesia kadang kita malas-malesan, bahkan ada beberapa yang nyinyir, apa sih ngomong bahasa Inggris? Kayak gitu kan. Nah kalau di sana udah tempatnya gitu. Nah itu dia teman-teman, kegiatan yang aku dan timku lakukan selama 1 minggu di Thailand. Dan ini merupakan penghujung di episode 2, episode berkicau ini. So thanks for watching. Rencananya sih aku bakal ada episode 3-nya. Aku bakal share sama kalian tentang hal unik apa sih yang aku temuin di Thailand. Penasaran? Tunggu videoku selanjutnya ya. Untuk sekarang, see you!